Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Afriansyah dengan NPM 22411135 dari kelas MNJ 22C. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi hukum bisnis tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Memahami konsep kepailitan, prosesnya, serta pentingnya penundaan kewajiban pembayaran utang dan dampaknya terhadap bisnis dan perekonomian. Saja. Yang pertama, konsep kepailitan. Yang pertama itu ada perlindungan, memberikan perlindungan hukum bagi debitur yang tidak mampu membayar utangnya. Yang kedua, penyelesaian utang, mencari cara untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang secara adil kepada kreditor. Yang ketiga, proses hukum, melalui proses hukum yang tepat, memastikan bahwa pihak-pihak terkait mematuhi aturan yang berlaku. Selanjutnya, proses kepailitan. Dalam proses kepailitan ada 4 tahap. Yang pertama itu ada pelaporan. Debitur melaporkan secara resmi kepada pengadilan tentang keadaan keuangan yang buruk. Yang kedua, pengecekan. Pihak pengadilan akan mengecek dan memverifikasi kebenaran laporan serta aset dagang yang dimiliki debitur. Yang ketiga itu persidangan. Pengadilan akan menggelar persidangan untuk memutuskan apakah debitur dapat dikategorikan pailit atau tidak. Nah, yang keempat, pelikuidasi. Jika dinyatakan pailit, aset debitur akan dijual untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang. Selanjutnya, penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang memberikan debitur waktu untuk mengatur kembali keuangan tanpa terkena aksi hukum dari kreditur yang bisa menyebabkan kepailitan. Selanjutnya, tahap penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang pertama itu ada pengajuan. Debitur mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada pengadilan. Yang kedua, pertimbangan. Pengadilan mempertimbangkan permohonan mendasari bukti keuangan dan alasan yang diajukan oleh debitur. Yang ketiga, keputusan. Pengadilan akan memutuskan apakah penundaan kewajiban pembayaran utang disetujui atau ditolak. Selanjutnya, kewajiban dan hak kreditor dalam kepailitan. Dalam suatu proses kepailitan, kreditor memiliki kewajiban dan hak tertentu. Berikut adalah beberapa aspek utama terkait kewajiban dan hak kreditor dalam kepailitan. Yang pertama, kreditor kewajiban melaporkan klaim. Kreditor diwajibkan untuk melaporkan klaim mereka terhadap aset debitur yang ke pengadilan kepailitan. Yang kedua, berpartisipasi dalam proses kepailitan. Kreditor memiliki kewajiban untuk berpartisipasi dalam proses kepailitan, termasuk menghindari rapat-rapat kreditor dan memberikan informasi yang diperlukan. Yang kedua, kreditor hak. Hak menerima pembayaran. Kreditor memiliki hak untuk menerima pembayaran dari aset debitur. Yang kedua, hak menyelidiki aktivitas keuangan debitur. Kreditor memiliki hak untuk menyelidiki aktivitas keuangan debitur selama periode tertentu sebelum pengajuan kepailitan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sah dan tidak merugikan kreditur. Yang selanjutnya, hak memilih atau menetapkan pengurusan kepailitan. Dalam beberapa kasus, kreditor memiliki hak untuk memilih atau mengangkat pengurus kepailitan untuk mengelola aset debitur selama proses kepailitan. Selanjutnya, perlindungan bagi debitur dalam kepailitan. Debitur mendapat perlindungan dari kegiatan yang dilakukan oleh kreditor, seperti penyitaan aset atau tindakan hukum lainnya.
Selanjutnya, yang terakhir, kepahilitan dan dampaknya terhadap bisnis dan perekonomian. Yaitu, yang pertama ada kehancuran bisnis. Beberapa bisnis tidak dapat bertahan dan berakhir dengan penutupan, yaitu dampak dari kepahilitan terhadap bisnis dan perekonomian. Selanjutnya ada dampak perekonomian, yaitu kepahilitan dapat memperparah kondisi perekonomian secara keseluruhan. Dan yang selanjutnya yang terakhir, proses rekonstruksi. Proses kepahilitan juga dapat menjadi kesempatan untuk membangun kembali bisnis yang lebih kuat. Oke, selesai. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang kepahilitan. Ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.